Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang isi dari bab 3. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Nama saya Bagus Maklum. Nama saya Vina Octavia. Nama saya Tika Mardani Arfan. Nama saya Muhammad Tika Supatman. Nama saya Arif Mutohat. Udah. Ada yang tahu nggak sih bab 3 ini kita akan membahas apa? Langsung aja yuk. Nice. Bab 3, yang pertama kita akan membahas tentang teks hikayat serta struktur bentuk dan lain-lain. Yang kedua, menjelaskan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam teks. Yang ketiga, menjelaskan perbandingan antara teks hikayat dan teks cerpen. Yang keempat, serta menjelaskan cara mempresentasikannya dengan media yang tepat. Yang kelima, teks jurnal. Teks hikayat itu diambil dari bahasa Arab, yaitu haka. Haka di sini memiliki arti menirukan dan menyerupai. Jadi menurut KBBI itu, hikayat ialah karya sastra Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita-cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, histori, biografis, maupun gabungan dari sifat-sifat itu. Biasanya ini dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau mungkin juga sekedar untuk meramaikan sebuah pesta. Teks hikayat itu memiliki beberapa struktur. Yang pertama, 1. Abstraksi, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Evaluasi, 5. Resolusi, 6. Koda. Berikut ini cara menulis teks hikayat. 1. Tentukan tema atau tokoh utama. 2. Buat alur cerita. 3. Gunakan gaya bahasa klasik. 4. Masukkan unsur magis atau keajaiban. 5. Sisipi nilai moral atau nasihat. Bentuk hikayat. 1. Hikayat cerita rakyat, menggambarkan cerita rakyat dengan jenaka. Yang kedua, roman, hikayat yang mengisahkan tentang kisah asmara atau kisah rumah tangga. Yang ketiga, epos, salah satu bentuk hikayat yang menceritakan tentang sosok kepahlawanan di masa lalu. Yang keempat, tambeh, mengisahkan pedoman kehidupan sebagai manusia, sehingga di dalam ceritanya banyak mengandung pelajaran yang dapat dipetik. Yang kelima, cara, salah satu bentuk hikayat yang menceritakan tentang sosok kepahlawanan di masa lalu. Adapun nilai sebagai berikut: 1. Nilai pendidikan, 2. Nilai religius, 3. Nilai moral, 4. Nilai sosial. Konjungsi kaidah teks kebahasaan. Konjungsi urutan waktu digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat, maupun setelahnya. Penggunaan konjungsi urutan waktu yang tidak tepat akan mengubah logika alur cerita dan koherensi sebuah paragraf. Hal ini perlu diperhatikan dari pengguna konjungsi waktu adalah frekuensinya. Majas digunakan untuk menambahkan keindahan cara menyampaikan cerita. Adapun beberapa majas yang seringkali digunakan. Antonomasia. Antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contoh, Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Yang kedua, personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati ataupun benda hidup yang bukan manusia, hewan, atau tumbuhan sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Contoh, Hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Yang ketiga, simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit, menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contoh, mereka selalu bertengkar, bak, kucing, dan anjing. Yang keempat, metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, mulai dari bandingan benda, fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Contoh, ia adalah tulang punggung keluarga. 5. Hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contoh, aku tak dapat berbicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. Selanjutnya ialah perbedaan antara teks hikayat dan teks cerpen. Yang pertama, teks hikayat ialah dibuat pada masa kerajaan dan tidak dapat lepas dari nuansa istana,
baik pada tokohnya maupun pada latar ceritanya. Kedua ialah tokoh pada hikayat cenderung berlatar belakang keluarga kerajaan atau orang-orang yang di sekitarnya. Ketiga, penyelesaian konflik tidak jauh dari perperangan dan penggunaan kekuatan yang magis ataupun yang lainnya. Keempat ialah dia itu penggunaan katanya itu adalah lebih arkais. Sedangkan cerpen, latar pada cerpen tidak terbatas dan masih bisa berkembang. Kedua, cerpen itu sangat lebih bervariatif dan mengambil tokoh dalam cerita. Ketiga, cerpen memiliki karakter dan latar belakang yang begitu beragam mengakibatkan konflik dan cara penyelesaiannya pun beragam. Yang terakhir ialah menggunakan kata populer yang lebih mudah dan sudah diketahui. Adapun cara mempresentasikan cerita pendek dengan media yang tepat ialah caranya pertama, kita pilih media yang tepat. Dapat dibuat melalui PowerPoint dan bisa juga melalui storyboard atau komik. Yang kedua, tampilkan visualisasi dari tema cerita, yaitu membuatnya menggunakan latar belakang atau gambar yang menggambarkan alam bebas. Ketiga, gunakan suara atau musik pendukung, yaitu dengan menggunakan musik pendukung untuk memperkuat suasana cerita. Yang keempat yaitu berinteraksi dengan audiens dengan mengajukan pertanyaan, meminta audiens untuk membayangkan situasi apa yang terjadi di cerita tersebut. Selanjutnya, jurnal membaca adalah kegiatan untuk mengabarkan kegiatan membaca dan mencatat informasi serta pemahaman dari berbagai jenis bacaan. Jurnal membaca di sini kita akan membuat resensi buku. Resensi buku adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Adapun hal-hal termuat di resensi sebagai berikut. 1. Latar belakang. 2. Macam atau jenis buku. 3. Keunggulan dan kekurangan buku. 4. Kesimpulan. Dari kelompok kami, Kurang lebih mohon maaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.